Yosua 24 ayat 14. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online kita. Mari Bapak dan Ibu kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari lakukan dengan tulus ikhlas dan setia sebagai rasa kasih kita kepada Tuhan Yesus yang telah setia kepada diri kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya! Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silahkan lihat di warta jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bersama-sama lagi dalam ibadah online kita pada hari ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada sekarang, di kota manapun, kita percaya kita dipersatukan di dalam hadirat Tuhan. Mazmur 94 ayat 22 berkata, tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Amin, haleluya Tuhan, kami percaya Engkau adalah perlindungan kami. Kami percaya Engkau adalah gunung batu kami, batu karang kami yang teguh, perlindungan kami yang kami percaya. Mari sama-sama. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang telah menanggalkan maut, yang menanggalkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya.
pujian dan hormat kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Mari serukan agung dan perkasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, amin, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyata. Mari sama-sama bersorak bagi nama Tuhan. Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak masyurkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat Tuhan, Agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. haleluya. Dengan sorak-sorai bagi nama Yesus, gunung batu penyelamat kita, Allah kita yang hidup, Allah kita yang telah bangkit menyelamatkan setiap kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami menyadari Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang hidup, Amin. Allah kami yang telah bangkit Amin. menang atas maut, Allah yang telah mematahkan setiap kutuk dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah tempat perlindungan yang dapat kami percaya. Amin. Engkau adalah gunung batu kami, benteng hidup kami Tuhan. Ya Tuhan. Amin. Betapa Engkau mengasihi, betapa Engkau menjaga setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Dalam kondisi apapun kami saat ini Tuhan, tantangan apapun yang kami hadapi saat ini, kami percaya tangan Tuhan menopang setiap kami Tuhan. Mari biar pada hari ini Tuhan, kami dipenuhi lagi dengan kasih-Mu, kami dipenuhi lagi dengan Roh-Mu, dipenuhi dengan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi hatiku Dengan kehadiran-Mu Tuhan. dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat Di dalam hati-Mu Tuhan. dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya
kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari penuhi setiap kami dengan kehadiran-Mu Tuhan. Penuhi hatiku Dengan hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu. kami rindu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Akan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, Penuhi dengan kasih-Mu Tuhan. penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, Penuhi kami Tuhan. penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu. Inilah kami Tuhan. Kerinduan kami di dalam hadirat-Mu. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami mengagungkan nama-Mu Tuhan. Agungkan nama-Mu, Tuhan, agung nama-Mu, Tuhan,
Mari besarkan nama Tuhan. Mari tinggikan Yesus. Sebab Dia yang layak selamanya. Sebab Dia yang layak. Raja segala raja. Dahsyat dan berkuasa, agung dan heran nama-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Segala pengagungan bagi-Mu Tuhan, segala hormat syukur. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak selamanya Tuhan. Terima segala pujian dan pengagungan. Engkau yang layak selamanya Tuhan. Terima penghormatan kami Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang bangkit. Allah yang telah mengalahkan maut. Allah yang hidup untuk selama-lamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau telah melawat menjamah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada hari ini kami juga rindu untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Mari berbicara kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau bentuk, kami rindu Engkau ubahkan Tuhan. Melalui kuasa firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup. Firman akan menguatkan kami. Kami siap menyambut firman-Mu Tuhan. Kami membuka setiap hati kami. Dan kami terima kebenaran dari Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Jemaat MDC Bogor, Tangsel dan juga Depok. Senang bisa menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian di hari Minggu ini. Hari ini kita akan belajar satu topik yang saya rasa sangat penting untuk kita perhatikan, yaitu meneguhkan diri dalam firman Allah pada masa-masa yang sulit. Jadi kita akan belajar bagaimana firman memberikan keteguhan, kita merespon terhadap firman, sehingga kita akan bisa melampaui waktu-waktu yang tidak mudah yang diizinkan Allah terjadi dalam diri kita. Teks yang akan kita pakai terdapat di dalam kitab Yosua. Jadi jemaat bisa membukanya bersama-sama dengan saya pasal 1 kitab Yosua, dan kita membatasi pembacaan dari ayat 7 dan 8. Kata-katanya demikian, saya akan bacakan, silahkan jemaat menyimak. Ayat 7, hanya, demikian firman, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Tujuannya supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perhatikan, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik memberkati firman yang akan disampaikan. Di atas segala-galanya jadikan kami pelaku firman dan bukan hanya pendengar firman semata. Memberkati umat-Mu, mengurapi hamba. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
Saya rasa paling tidak untuk kita bisa memahami bingkai dan latar belakang daripada pesan yang ditujukan kepada Yosua, atau tepatnya nasihat yang ditujukan kepada Yosua, kita butuh memahami latar belakang. Mengapa teks ditujukan dan berbunyi demikian bagi Yosua? Paling tidak ada dua hal yang harus menjadi perhatian kita ketika kita coba belajar kitab Yosua. Dan itu menjadi bingkai yang melekat di dalam seluruh kitab Yosua. Jika ada yang menjadi bingkai dan dua bingkai, bingkai yang pertama adalah kita harus memahami kitab ini dibingkai dengan peristiwa perubahan. Jadi kalau Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian melihat, membaca, menyimak kitab Yosua, ada bingkai yang namanya bingkai perubahan. Jika perubahan apa yang terjadi di tengah-tengah kitab Yosua? Sehingga itu membuat jelas bagi kita ketika kita menyimak dan membaca kitab ini. Perubahan yang paling faktual terjadi tanpa harus melihat dengan mata yang jeli. Pasal 1 di ayat-ayat awal dikatakan, hamba Tuhan Musa itu dipanggil, lalu digantikan oleh penerusnya yang bernama Yosua. Apa yang kita dapatkan di sini? Perubahan apa? Perubahan yang pertama yang kita lihat adalah perubahan pergeseran kepemimpinan dari yang tua kepada yang muda. Inilah yang terjadi. Jadi sekali lagi ada satu perubahan yang dikatakan perubahan leadership. Musa yang dikatakan senior kepada penerusnya, Yosua. Apakah hanya itu perubahan yang terjadi dalam kitab Yosua? Tidak. Kalau kita coba melihat, terjadi perubahan lain juga yang terjadi dalam kitab Yosua, yaitu perubahan yang seringkali disebut perubahan sosiokultural. Ini mencakup aspek yang luas. Apa saja? Terjadi yang namanya kelak perubahan politik, karena dalam kitab Yosua dan masuk dalam Hakim-Hakim dan terus kepada kitab Samuel dan Raja-Raja, pemerintahan di dalam konteks Israel mengalami perubahan, bukan hanya bersifat egaliter, dipimpin oleh para hakim atau pemimpin yang berkarisma, kelak akan bergeser kepada yang namanya kerajaan. Sehingga secara politis sedang terjadi pergeseran dan perubahan bentuk politik daripada Israel. Apakah hanya itu? Tidak. Secara kultur mereka pun sedang mengalami yang namanya perubahan. Perubahan apa? Ingat, mereka 40 tahun berjalan di padang belantara, mereka adalah suku yang berpindah-pindah, Bedouin, nomaden. Nah, saat ini mereka akan berhadapan dengan satu tanah Kanaan, di mana mereka akan menjadi komunitas bangsa yang menetap. Artinya, secara kultur akan mengalami perubahan. Tadinya mereka tidak tahu menanam, mereka akan belajar untuk menanam. Sebelumnya mereka membuat tenda, bangun tenda. Ketika awan bergerak, mereka harus pindah dan merubuhkan tenda. Maka di hadapan mereka ada tanah dan mereka harus menetap, membangun rumah. Mereka harus memiliki satu kultur yang baru. Banyak hal yang bisa kita sebutkan sebagai satu bingkai yang pertama dari kitab Yosua, yaitu bingkai perubahan. Dan bingkai yang kedua yang harus kita pahami sebagai hal yang sangat penting dari kitab Yosua ini adalah bingkai bagaimana umat bahkan Yosua merespon perubahan tersebut. Jadi sekali lagi, perubahan selalu secara umum bisa dilihat menjadi dua aspek. Pertama, perubahan bisa menimbulkan krisis. Mengapa? Karena setiap perubahan akan menimbulkan, akan membangun satu policy yang baru. Musa selesai. Dia dipanggil Tuhan. Yosua menggantikan kepemimpinan Musa. Dan dia berhadapan dengan realita yang tidak mudah. Sekali lagi ada tantangan di depan dia. Ada challenge yang tidak mudah dihadapi. Sementara dia berhadapan dengan bangsa Israel yang menuntut untuk kembali ke Mesir. Kalau Musa tidak menyiapkan Yosua, polosi bisa terjadi dengan berubah. Artinya ketika Musa merencanakan membawa mereka masuk tanah Kanaan, bisa saja karena tantangan yang berat, dan Yosua tidak siap untuk menghadapinya, dia bisa menciptakan polisi untuk balik. Kemana? Ke Mesir. Sehingga sekali lagi,
perubahan itu bisa menimbulkan krisis. Merubah policy, merubah kebijakan, dan banyak hal-hal yang lain. Perubahan selalu menimbulkan ketidakpastian. Sehingga ini yang saya katakan tadi, seringkali yang namanya perubahan menimbulkan krisis. Tetapi jangan lupa, perubahan pun bisa menimbulkan kesempatan. Jadi sekali lagi, perubahan bisa membangun satu krisis yang mengakibatkan tumbangnya seseorang, tumbangnya Israel. Tetapi ini bisa menjadi satu kesempatan untuk Israel mengalami janji penggenapan. Ingat, mereka 40 tahun berjalan di padang belantara, perjalanan yang tidak tahu kapan mereka akan selesaikan, dibimbing oleh tiang awan dan tiang api. Dan hari ini di depan mereka, di dalam era perubahan tersebut, ada kesempatan untuk mereka menduduki tanah yang dijanjikan. Di depan mereka akan bisa menetap dan tinggal. Inilah bingkai yang terjadi. Dalam kondisi berubah dalam kepemimpinan, berubah di dalam masalah kultur, berubah dalam masalah ekonomi, berubah di dalam masalah politik. Ini menimbulkan krisis dan ketidakpastian. Bisa. Tetapi itu pun bisa memberikan kesempatan untuk Israel masuk di dalam penggenapan janji-janji Allah. Lalu, kalau menghadapi realitas seperti ini, apa yang dinasihatkan kepada Yosua? Disinilah kita membaca teks tadi. Dalam perubahan yang seperti itu, Allah berfirman kepada Yosua, untuk dia bisa melalui masa yang sulit dan tidak mudah ini, kira-kira apa yang harus dilakukan? Jemaat, kalau boleh saya berbagi dengan jemaat, paling tidak ada 3 hal yang harus kita pegang, atau tepatnya Yosua lakukan agar dia bisa melewati masa yang tidak mudah dan ujungnya dia bisa mengalami kemenangan. Dia bisa membawa bangsa kepada penggenapan janji tersebut. Yang pertama, nasihat Allah kepada Yosua adalah untuk Yosua memiliki keberanian. Berani menghadapi realita. Teksnya pasal 1 ayat 7. Tetapi kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Apakah Yosua mengalami ketakutan? Saya rasa kalau kita terbuka melihat teks, ya paling tidak ada 2 alasan kenapa dia mengalami ketakutan. Alasan yang pertama bersifat internal. Ingat, Yosua adalah asisten pendamping Musa sekian puluh tahun sebelum dia sampai kepada kepemimpinannya sekarang. Dia saksi, dia orang yang dekat dengan Musa. Dia tahu Musa memiliki kepemimpinan yang begitu berkarisma. Bukan hanya kepemimpinan yang karisma, tapi juga mujizat begitu limpah dalam tangan Musa. Toh pada ujungnya, Musa tidak berhasil bukan membawa bangsa Israel. Dan ini memberikan semacam satu hal yang tidak nyaman bagi Yosua. Kalau yang senior tidak bisa, apalagi saya yang junior. Kalau Musa tidak mampu, apalagi saya. Ini menimbulkan ketakutan. Secara internal, dia merasa tidak memiliki kompetensi jika dibandingkan dengan Musa. Dan alasan yang kedua bersifat eksternal. Di luar sana, dia harus berhadapan dengan Israel yang tegar tengkuk, selalu berontak. Belum lagi ada kota-kota yang harus dihadapi. Kanaan dengan penduduknya berkota, berkubu, dan sulit untuk ditembus. Memiliki tentara yang terlatih, sedangkan Israel, mereka adalah orang yang tidak terlalu hebat di dalam strategi peperangan. 2 hal ini membuat dia takut. Nasihat Allah turun. Disampaikan kepada Yosua. Yosua, teguhkan, kuatkan hatimu. Hal yang pertama, nasihat Allah kepada Yosua adalah Yosua perlu membangun dirinya untuk tidak takut, tetapi menguatkan dan meneguhkan hati. Yosua berhasil dengan baik. Kalau boleh kita sebut sebagai starting well. Bagaimana dia bisa terhentak dan terbangun keberaniannya. Dia ingat akan janji
Allah terhadap Musa. Sama seperti aku menyertai Musa, aku akan menyertai kamu. Apa artinya? Dia menangkap sesuatu. Kalau Musa mampu, kalau Musa berhasil, itu bukan karena abilitasnya, tetapi karena janji penyertaan Allah. Dia pegang itu. Penyertaan Allah terhadap Musa berarti penyertaan Allah terhadap dirinya. Dia meyakini Allah yang memberikan kemenangan kepada Musa, dia pun akan memberikan kemenangan terhadap dirinya. Maka hatinya menjadi berani. Jemaat, keberanian dan keteguhan itu Allah hanya akan mampu bangun dalam diri seseorang ketika orang berani terlibat dengan realita. Mungkin sulit, tetapi ketika kita terbuka, memberi diri, membuka hati, dia akan menunjukkan mujizat dan kuasanya. Sementara kita mengalami kuasa dan mujizat Allah, iman kita, keberanian kita akan mulai terbangun. Peneguhan hati, keberanian tidak dibangun tanpa aktivitas kita. Tugas kita melibatkan menghadapi realita mungkin yang tidak mudah. Tetapi kita perlu mempercayai firman dan janji Allah yang mengatakan Allah menyertai. Sekali lagi, Allah hanya akan memakai mereka yang terlibat, bukan mereka yang melarikan diri, apalagi jadi penonton. Allah memakai Yosua. Sekali lagi, Allah bisa memakai siapapun, jelas dengan segala kekurangannya, dengan segala keterbatasannya. Tetapi keyakinan bahwa Allah mampu memakai mereka, itulah sebagai kunci. Dan waktu Allah bekerja, dia akan mampu membangun keberanian, meneguhkan hati mereka yang terlibat. Nasihat yang kedua yang ditujukan kepada Yosua, di samping Yosua harus membangun keberanian, membangun imannya, meneguhkan dirinya. Yang kedua, Yosua dituntut oleh Allah untuk hidup dalam kehendak Allah. Hidup sesuai dengan hukum, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, memperkatakan firman itu, merenungkannya, dan melakukannya. Itulah nasihat yang kedua. Kamlang di dalam ayat yang ke-7 dituliskan. Dan kita mendapatkan figur Yosua bukan hanya mendengar, bukan hanya menyimak, bukan hanya merenungkan, bukan hanya memperkatakan, tapi dia juga melakukannya. Sekali lagi, Yosua adalah tipe orang yang bukan hanya memulai dengan baik, tapi dia juga melakukan dengan baik. Starting well and doing well. Seseorang mungkin bisa memulai dengan baik, tetapi pertanyaannya apakah dia mampu melakukan dengan baik. Yosua, starting well, dia meyakini Allah menyertainya, menimbulkan keberanian. Keberanian tidak membuat dia jumawa, tidak membuat dia berjalan ke kiri atau ke kanan. Dia tetap patuh dalam kehendak Allah. Manusia bisa memulai dengan Allah, tapi bisakah dia mengerjakannya dengan cara Allah? Yosua, dia memulai dengan Allah. Dia lakukan dengan cara Allah. Sekali lagi, keberanian seseorang bisa menimbulkan sikap bergantung kepada abilitas, kemampuan, pengalamannya. Tetapi keberanian itu juga bisa tetap membuat manusia tunduk, taat pada cara dan bagaimana Allah membawa dia untuk menuju kemenangan. Nasihat yang kedua, not just starting well, bukan hanya engkau menyadari Allah menyertaimu, Yosua, tetapi juga engkau harus melakukan apa yang kusampaikan, firman yang kusampaikan, janji yang kusampaikan. Dan yang ketiga, nasihat Allah kepada Yosua, bekerja keras. Pasal 1 ayat 7 dan 8 itu diungkapkan untuk membawa keberhasilan.
Saya rasa perjalanan Yosua mencapai keberuntungan dan keberhasilan, pasal 1 ayat 7 dan 8, itu tidak hanya karena dia meyakini Allah menyertai, bukan juga karena dia memperkatakan dan merenungkan, tetapi dia melakukan itu dengan kerja keras. Saya rasa keberhasilan Yosua merupakan integrasi dari yang pertama, penyertaan Allah. Yang kedua, tindakan Yosua untuk tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan yang ketiga, dia bekerja keras. Yosua adalah tipe pemimpin yang bekerja keras dalam menyiapkan tentara, menyusun strategi, mengirim pengintai, bukan hanya mengirim pengintai, dia berperang, bahkan merebut Kanaan, menaklukkan Kanaan sampai masa tuanya. Dia bukan tipe orang yang menyalahkan situasi, menyalahkan nasibnya, bahkan menyalahkan perilaku daripada umat Allah atau Israel. Dia adalah tipe daripada pekerja keras. Natur manusia selalu mencari kemudahan. Natur manusia selalu menghindari yang namanya kesulitan. Bahkan seringkali kemudahan dianggap berkat. Kemudahan dianggap anugerah. Kerja keras itu seringkali dianggap sebagai satu kutuk. Bahkan beberapa orang menganggapnya kalau kerja keras itu dianggap orang yang tidak tahu anugerah. Yosua tidak. Bagi Yosua, bekerja keras adalah satu integrasi. Menyadari akan adanya Allah yang menyertai, menyadari adanya Allah yang berjanji dan berkata melalui firman-Nya sebagai satu nasihat, dan melakukan apa yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya. Karena penyertaan Allah hanya akan efektif ketika dia, Yosua, melakukan itu semua. Itulah nasihat yang diungkapkan. Pasal 1 ayat 7 dan 8. Merupakan nasihat yang ditujukan Allah kepada Yosua. Kalau Yosua ingin beruntung, berhasil di dalam masa-masa turbulen, masa-masa pergeseran yang tidak mudah. Sekarang kita coba renungkan relevansinya untuk kita yang hidup pada zaman sekarang. Apakah kita hidup dalam satu zaman yang sama dan mirip dengan konteks Yosua? Saya rasa kalau kita memiliki mata yang cukup lebar, apa yang dihadapi Yosua tidak berbeda jauh dengan apa yang kita hadapi sekarang. Rekan-rekan jemaat, kita sedang hidup dalam satu masa pergeseran. Saya seringkali menyebutnya sebagai cultural shift, pergeseran kultur, perubahan segala macam, segala keadaan. Kita hidup dalam satu perubahan secara sosiokultural, ekonomi, politik, dan banyak hal yang lain. Kalau tidak percaya, simak aja sekeliling kita. Kita sedang menghadapi satu era baru, dunia baru yang sering kali disebut dengan era masyarakat 5.0. Kita sedang menghadapi satu dunia yang disebut dengan virtual world, dunia virtual. Dulu yang namanya ibadah online itu dianggapnya masih jauh, tapi hari ini itu merupakan satu style di tengah-tengah kita. Orang dulu secara ekonomi kalau akan berbelanja harus pergi ke toko. Tapi hari ini hanya tinggal memakai gadget, bisa membuka aplikasi tertentu dan bisa berbelanja tanpa harus pergi ke toko. Zaman dulu kalau orang ingin mengembangkan usaha penjualan harus memiliki space, ruang, tempat, tanah. Hari ini cukup dengan satu gadget orang bisa mengembangkan ekonomi. Kita hidup dalam satu perubahan. Dalam kepemimpinan kita sementara mengalami perubahan. Saya masih ingat puluhan tahun yang lalu kalau seorang akan jadi pemimpin negara, bahkan pemimpin rohani, harus menunggu orang tersebut tua baru bisa. Tapi hari ini kita melihat ada banyak ekonom muda, ada banyak orang-orang muda yang sudah meningkat kemampuannya dalam dunia bisnis. Kita sedang mengalami perubahan. Perubahan yang eksak di tengah-tengah kita. Kita sedang menghadapi yang namanya perubahan sosiokultural. Dulu kalau orang melihat TV, atau tepatnya melihat
hiburan itu butuh satu TV. Hari ini cukup dengan gadget. Hari ini cukup dengan membuka YouTube. Apa yang terjadi di tengah-tengah kita? Ini bisa menimbulkan yang namanya krisis maupun kesempatan. Krisis ketika kita tidak siap untuk menghadapinya, tapi kesempatan ketika kita melihatnya sebagai satu upaya untuk kita bisa berkarya di dalamnya. Nah, kalau begitu bagaimana caranya kita menghadapi dan bahkan melewati masa-masa yang tidak mudah? Jemaat kita tuh seperti orang yang sementara memakai pesawat, dan ketika memakai pesawat tiba-tiba diserang dengan turbulen, dengan cuaca yang kurang baik. Pilot biasanya tidak akan berhenti. Solusi yang paling terbaik adalah terabas itu, sehingga semua bisa dilalui dengan baik. Pertanyaannya sekarang adalah ketika kita dihadapkan dengan masa-masa turbulen seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Sekali lagi rekan-rekan, jemaat yang terkasih, dengan berkaca bercermin kepada Yosua, saya rasa ini bisa kita pakai bagaimana kita bisa menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini. Yosua berpegang pada firman, hidup dalam kehendak Allah, bekerja keras. Itu yang menjadikan hidupnya bijak. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dia menjadikan firman segala-galanya di dalam hidup. Dan akhirnya dia bisa memenangkan pertarungan tersebut. Membawa bangsa Israel dari masa krisis kepada masa yang penuh harapan. Sekarang kita akan masuk di dalam pembelajaran. Kalau kita mengerti latar belakangnya seperti itu kitab Yosua, kalau kita paham, bukan hanya seperti itu latar belakangnya, tetapi juga relevan dengan konteks dan kondisi kita pada masa ini. Lalu pembelajaran apa yang bisa kita petik, yang bisa kita terapkan di dalam hidup kita sehingga kita bisa mengalami yang namanya perubahan. Sesuai dengan topik yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama yang bisa kita lakukan di dalam masa-masa yang sulit ini adalah belajar menyadari kehadiran Allah. Saya rasa ini starting well. Untuk bisa melewati masa yang tidak mudah, yang sulit sama dengan yang dihadapkan dengan Yosua. Starting well adalah menyadari kehadiran Allah. Sama dengan Yosua, keberanian tumbuh, keteguhan tumbuh karena ada Allah yang menyertai Musa dan itu menyertai dia. Hari ini, no other way, tidak ada cara lain. Hanya ketika kita menyadari Allah hadir menyertai kita, itulah hal yang bisa membuat kita kokoh dan kuat. Sekali lagi rekan-rekan, ini penting. Tetapi yang harus kita pahami juga, kehadiran Allah tidak bisa diinrai. Kehadiran Allah harus melalui iman. Kadang-kala kita mengukur hal yang ada di sekitar kita itu dengan penginderaan. Ada 5 alat indera yang diberikan Allah kepada kita. Dengan melihat, mencium, merasa, meraba, mendengar, melihat. Kita menganggap yang terindrai tersebut ada. Kita bisa mengatakan sesuatu ada karena kita bisa lihat, kita bisa raba. Sekali lagi itulah penginderaan. Tetapi ketika ini diterapkan kepada Allah untuk kita memahami kehadirannya dengan penginderaan, kita menyadari Allah tidak bisa diindrai. Kita membutuhkan sixth sense, indera yang keenam, yang seringkali disebut dengan iman. Iman memungkinkan kita meyakini Dia hadir dalam masa sulit, masa yang tidak jelas, masa turbulen. Dia tetap hadir di tengah-tengah kita. Fakta ini hanya bisa ditangkap dan diterima melalui iman. Yosua berhadapan dengan kubu, kota kubu yang begitu sulit ditembus. Dia menyadari dia berhadapan dengan bangsa yang tegar tengkuk. Dia harus menaklukkan kota-kota yang memiliki tentara yang kuat. Belum lagi bahaya yang harus dihadapi. Tetapi yang menarik, bagi dia, itu bisa diatasi
ketika Allah menyertainya. Rekan-rekan, untuk bisa menghadapi masa yang sulit, awal yang baik, starting well adalah sadari Allah hadir menyertai kita. Yang kedua, bukan hanya sampai menyadari Allah menyertai kita, sama dengan Yosua menyadari Allah menyertainya. Yang kedua, menjadikan firman, menjadikan janji Allah, menjadikan Alkitab, firman Allah sebagai kompas kehidupan kita. Saya rasa ini yang disebut dengan doing well. Starting well good, tetapi apakah kita melakukannya juga dengan baik? Kalau kita meyakini Allah hadir, dan Allah yang hadir tersebut menyatakan dirinya melalui firman, maka kita akan memegang firman itu sebagai sesuatu yang penting yang menjadi pengarah. Waktu Yosua menyadari Allah menyertai Musa, Allah berfirman kepada Musa, dan Musa memegang firman-Nya sehingga hidup Musa berhasil. Itu yang dilakukan oleh Yosua. Waktu dia menyadari Allah beserta dengan dia, hadir dengan dirinya. Dan Allah yang sama itu adalah Allah yang berbicara, yang berfirman. Dia memberikan telinga kepada firman dan janji Allah. Hari ini tidak cukup kita hanya menjalani hidup, apalagi di dalam tantangan yang seperti sekarang, hanya sekedar menyadari Allah beserta kita. Tetapi kita harus membuka telinga kita. Kalau dia beserta, bukankah dia yang menuliskan firman? Kalau dia menuliskan firman, bukankah kita butuh membaca, butuh memperkatakan, butuh melakukan apa yang dikatakan Tuhan dalam firman? Fokus terhadap firman berarti menyediakan waktu, membacanya, merenungkannya, melakukannya. Bagaimana cara kita bisa melakukan firman dan berhasil? Usul saya, lakukan daripada yang mudah. Dan terus lakukan kepada yang paling tersulit. Doing well adalah ketika kita menyadari Allah ada menyertai. Dan juga lakukan apa yang diperintahkannya. Starting well good. Kalau kita tahu Allah ada menyertai, maka kita pun harus terbuka kalau dia berfirman kepada kita. Kalau dia berfirman kepada kita, berarti kita akan memberikan waktu untuk mendengar firman, menjadikan firman sebagai fokus bagi hidup kita. Dan kita akan melakukannya. Dan yang ketiga, yang bisa kita lakukan adalah konsisten. Terus mengerjakan itu. Ini rasanya yang disebut dengan finishing well. Starting well dimulai daripada Yosua menyadari Allah menyertai. Doing well, dia tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, dia lakukan firman tersebut. Konsisten. Finishing well, dia bekerja tanpa henti secara konsisten sampai pada ujungnya dia berhasil menaklukkan tanah Kanaan. Jemaat, rasanya keberhasilan, prestasi, kepintaran, menjadi juara bukanlah tindakan yang hanya satu kali, tetapi tindakan yang berkali-kali. Itulah yang disebut dengan konsisten. Prestasi bukan tindakan yang sekali, kepakaran bukan satu tindakan yang hanya sekali, tetapi itu merupakan pengulangan dan terus dilakukan secara terus-menerus. Konsisten. Waktu kita menyadari, kita membangun hidup dengan firman, melakukan firman. Sebetulnya disadari atau tidak, kita sedang menyediakan tempat bagi kita, bagi diri kita. Apa yang akan kita duduki kelak? Melakukan firman sama dengan kita sedang membangun satu tempat yang kelak akan kita duduki.
melakukan firman, sebetulnya kita sedang membangun satu bangunan yang kelak akan kita nikmati apa yang kita lakukan. Karena itu ketika kita menyadari Allah ada, Dia berfirman, lalu kita menanggapi melakukan apa yang difirmankannya, maka kita sedang membangun satu keberuntungan yang dijanjikan Tuhan melalui firman-Nya. Apapun yang kita lakukan, itu yang akan kita nikmati. Apapun yang kita lakukan, itu yang ujungnya akan menjadi bagian daripada kita. Saya teringat satu kali ada satu perusahaan di mana perusahaan ini memiliki 2 arsitek senior. Dan 2 arsitek senior ini bekerja kepada sang tuan dengan begitu setia. Hanya saja di antara 2 arsitek ini, satu orang kurang jujur, sementara yang lain, katakan si B itu memiliki etos yang jujur. Mereka bekerja sampai pada akhirnya sang tuan ini akan pensiun dan akan digantikan anaknya. Sebagai ucapan terima kasih, sebagai perpisahan, sang tuan ini meminta kepada 2 arsitek yang sudah setia bekerja kepada dia untuk mengerjakan 2 atau tepatnya suatu mahakarya, mengerjakan masing-masing satu rumah yang bisa dipersembahkan bagi sang tuan sebelum sang tuan ini mengundurkan diri. Lalu 2 orang ini diberikan sejumlah uang yang sama, dan dua-duanya mulai mengerjakan sesuatu sebagai pekerjaan akhir yang akan dipersembahkan kepada sang tuan. Dua-duanya bekerja baik dan serius, tetapi sekali lagi, karena yang satu kurang jujur, maka dia memakai uang tersebut tidak seutuhnya. Dia mengambil keuntungan untuk kepentingan dirinya. Sedangkan yang satu, dia melakukannya dengan total, apapun yang diberikan dia pakai untuk membangun rumah tersebut. Sampai satu kali rumah tersebut selesai, tepat dengan satu waktu di mana sang tuan akan mengundurkan diri. Lalu pada hari sang tuan mengundurkan diri, semua dikumpul termasuk 2 arsitek tersebut. Dan di dalam acara puncak daripada pengunduran diri tersebut, sang tuan mengatakan kata-kata yang cukup menarik. Dia mengatakan bahwa dia akan mengundurkan diri dan sebagai bentuk apresiasi yang dia ingin sampaikan kepada 2 orang yang setia, 2 arsitek yang setia. Dia ingin memberikan rumah kepada mereka. Dan jemaat tahu rumah yang diberikan apa? Rumah yang dibangun oleh masing-masing arsitek. Arsitek yang baik, katakan si A, karena dia membangun dengan jujur, dengan biaya sepenuhnya, pada ujungnya dia mendapatkan hasil yang baik daripada apa yang dilakukan. Sementara si B, karena memang kurang baik, dia hanya mendapatkan pekerjaan dari dirinya sendiri yang kurang baik. Hari ini, kita dihadapkan dengan Allah yang hadir dalam diri kita. Dia yang berfirman, dia juga yang menyatakan firman-Nya. Apakah hidup kita adalah hidup yang dibangun di atas firman? Di atas janji Allah? Tindakan kita yang membuktikannya. Kalau kita memang sudah membangun hidup kita, menjadikan firman Allah fokus hidup kita dan segala-galanya di dalam hidup kita, apakah kita cukup konsisten untuk terus melakukannya? Hanya kita yang tahu dan bisa menjawab. Mari kita jalani hidup dalam masa-masa yang tidak mudah ini. Sama seperti Yosua. Dia menyadari kehadiran Allah, terfokus pada firman dan janjinya, dan terus bekerja keras. Itulah yang harus kita petik pada hari ini. Sadari kehadiran Allah. Jadikan firman sebagai dasar kesukaan kita, fokus hidup kita, dan tetap hidup konsisten melakukan firman-Nya di dalam hidup ini. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Kau sudah menyampaikan kebenaran-Mu. Di atas segala-galanya, jadikan kami pelaku dan bukan hanya pendengar. Memberkati jemaat-Mu. Dalam nama-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu jemaat. Allah menyertai kita. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah menguatkan kita, memberikan kita pengharapan yang baru dalam Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, saat ini juga adalah waktu yang terbaik untuk kita memberikan persembahan
Persembahan Bapak Ibu bisa ditransferkan melalui nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara atau bisa melalui OVO dan GoPay. Sebelum kita memberikan persembahan kita, saya bacakan satu ayat dari Yunus 2 ayat 9 berkata, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan." Kita percaya, kita datang membawa persembahan kita dengan ucapan syukur, dengan bersuka cita. Mari sama-sama sebelum kita berikan persembahan, kita berdoa. Bapa yang mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengubahkan setiap kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu bekerja dalam hidup kami, menyatakan kuasa-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami datang dengan mengucapkan syukur pada hari ini, membawa persembahan kami, membawa persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati setiap persembahan kami untuk memperlebar kerajaan-Mu dan mempermuliakan nama-Mu di atas muka bumi ini Tuhan. Kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya. Bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terima kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Mari kita beribadah lagi minggu depan. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Lambert Lois. Ibadah online dapat mulai diakses pada hari Sabtu 21 Mei pukul 5 sore. Ibadah onsite tetap dilakukan di MDC Bogor, Jalan Pajajaran 2 nomor 8 pada hari Sabtu pukul 5 sore dan pada hari Minggu pukul 9 pagi. MDC Depok pada hari Minggu pukul 9 pagi di Gema Kasih Jalan Cepaka nomor 12. Dan MDC Tangsel pada hari Minggu pukul 9 pagi di Ruko Melati Mas SR 15 nomor 1920. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang dan beribadah ke rumah Tuhan. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus dilaksanakan pada hari Kamis 26 Mei 2022 secara online di YouTube MDC Bogor Online pada pukul 8 pagi dan secara onsite pada pukul 8 pagi, 11 siang, dan setengah 2 siang. Pendaftaran ibadah onsite dapat menghubungi Saudara Eva. Berikut ini adalah jadwal doa dalam pekan ini. Doa Fajar pada hari Senin jam setengah 6 pagi. Doa Jemaat Rabu pada jam setengah 7 malam. Dan kelompok doa Ibu pada jadwal seperti yang tertera pada layar. Kegiatan doa diadakan melalui WhatsApp dan Zoom dengan meeting ID dan password yang tertera pada layar. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Eva dan Maria. Terdapat juga kelompok doa anak dan doa teens and youth yang dijadwalkan seperti yang tertera pada layar. Kemudian, pada hari Rabu 18 Mei, jam setengah 7 malam, akan diadakan doa Rabu spesial dengan tema Roh Kudus Penolong yang Setia, yang dilayani oleh Pendeta Markus Simanjuntak. Doa puasa jemaat diadakan pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei, pukul 2 siang via Zoom, dengan meeting ID yang tertera pada layar. Para pelayan wajib mengikuti doa ini. Mari kita semua tidak jemu-jemu untuk berdoa dalam kelompok-kelompok yang ada. Kami juga tidak jemu-jemu untuk mendorong Bapak Ibu Saudara untuk aktif dalam kesan yang dapat dilakukan secara online ataupun hybrid. Mari bertumbuh bersama-sama dalam kelompok saling memperhatikan.
Kami juga mengundang Bapak Ibu yang memiliki anak balita hingga kelas 6 SD untuk mendorong anaknya mengikuti ibadah anak, baik secara online maupun onsite. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kasari atau Kasilia. Berita duka. Telah berpulang kepada Bapa di surga, Ibu Bong Kaplian, ibunda dari Ibu Nelly, kesan Ibu Titi pada hari Kamis 12 Mei dan dimakamkan pada hari Jumat 12 Mei. Kami segenap keluarga besar Masa Depan Cerah turut berbelasungkawa atas kepergian ini. Semoga penghiburan dari Allah Bapa senantiasa ada bagi keluarga yang ditinggalkan. Ibadah anak MDC Kids akan dibuka kembali. Berikut adalah protokol kesehatan saat beribadah onsite. Adik-adik datang dalam keadaan sehat ya. Saat datang jangan lupa untuk mencuci tangan dan cek suhunya. Dan tetap menjaga jarak saat beribadah. Halo Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Hizkia Pardamianestu Kristian Wibawa dari MDC Bogor di kelas DK Angkatan 63. Pandangan saya tentang Tuhan Yesus setelah mengikuti DK, saya jadi makin yakin kalau Tuhan Yesus itu juru selamat dan saya bisa lebih dekat dengan Tuhan sebagai pribadi yang menyelamatkan saya. Perubahan dan manfaat yang saya dapatkan setelah mengikuti DK, kalau dulu saya melakukan itu sebagai rutinitas agamawi, tapi sekarang saya bisa menyembah, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan ada maknanya. Kalau menyembah, saya seperti merasakan Tuhan hadir. Saat saya berdoa, saya seperti berbicara langsung, tidak sendirian. Dan saat saya mendengarkan firman Tuhan, saya seperti mengalami langsung apa yang Tuhan firmankan itu. Pelajaran yang berkesan dari DK bagi saya ada di pelajaran bab 9, yaitu tentang doa. Dalam doa, saya lebih banyak membangun relasi dengan Tuhan. Di bab itu dijelaskan tentang arti, tujuan, dan manfaat dari doa. Jadi saya semakin yakin dalam doa hubungan saya dengan Tuhan makin dekat. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, ayo daftarkan diri Anda untuk mengikuti kelas DK di MDC Bogor. Saya yakin ini akan membawa perubahan dan manfaat bagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah. Terima kasih buat Pak Steve Budiman yang sudah dengan luar biasa memberkati kita dengan firman Tuhan. Luar biasa. Starting well. Menyadari kehadiran Tuhan. Doing well, terus menjadikan firman Tuhan sebagai kompas. Tetapi yang penting, finishing well, tetap konsisten, berjalan dalam kehendak Tuhan. Tuhan memberkati Pak Steve dengan keluarga, juga dalam setiap tanggung jawab pelayanan di SCT Inti maupun di MDC Bandung. Dan semua yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Mari saudara, kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk tetap kuat menghadapi berbagai tantangan zaman dan membuat kita tetap tinggal di dalam kehendak Tuhan, beriman berdasarkan firman, dan melakukan setiap kebenaran secara konsisten. Sehingga kekuatan daripada Tuhan tinggal tetap dalam kehidupan setiap kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan melindungi, dan Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya, memberi saudara kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Terimalah berkat-Nya
di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin.